Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas limit fungsi aljabar dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adapun materi limit fungsi aljabar bagian pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Definisi limit, sifat-sifat limit, penyelesaian limit, latihan soal dan pembahasan. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan POM Channel. Baik, untuk materi yang pertama kita akan jelaskan definisi dari limit. Limit ini artinya pendekatan. Limit fungsi, pendekatan nilai fungsi, silahkan diperhatikan. Ini merupakan fungsi dari f(x). Nilai x-nya, ketika x-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi f(x), maka menghasilkan 1, 2,1, 2,5, dan seterusnya. Silahkan diperhatikan, jika x-nya sama dengan 2, kita akan masukkan apa yang terjadi. Ketika x-nya sama dengan 2, setelah dimasukkan, maka hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Artinya, f(x) ini mendekati 3 jika x-nya sama dengan 2. Perhatikan, f(x) mendekati 3 jika x-nya sama dengan 2. Baik didekatkan dari sebelah kiri, yang disebut sebagai limit kiri, maupun didekatkan dari sebelah kanan, yang disebut sebagai limit kanan. Sehingga limit x mendekati 2, fungsinya ini hasilnya sama dengan 3. Secara umum, definisi limit ini merupakan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Selanjutnya kita akan jelaskan sifat-sifat dari limit. Sifat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Dan supaya lebih mudah, perhatikan contohnya. Limit x mendekati 2, ini 5. Ini merupakan skalar, bukan fungsi, sehingga hasilnya adalah 5. Contoh yang kedua, limit x mendekati 2. Ini fungsi x, sehingga x-nya kita ganti dengan 2. Sifat yang ketiga. K ini merupakan bentuk dari skalar, bisa dikeluarkan ke depan. Contohnya, limit x mendekati 2, 3x. Lah 3 ini bisa kita keluarkan menjadi 3, limit x mendekati 2, x. Sifat selanjutnya, sifat yang keempat. Ada penjumlahan fungsi, kemudian pengurangan fungsi, dan perkalian fungsi. Intinya, bisa dijabarkan atau dipisahkan. Limit x mendekati 2, x kuadrat plus 2x. Ini bisa kita pisah menjadi limit x mendekati 2, x kuadrat plus limit x mendekati 2, 2x. Kita uraikan. Berlaku juga untuk pengurangan dan perkalian. Sifat selanjutnya, silahkan diperhatikan. Materi selanjutnya, materi yang ketiga, terkait dengan penyelesaian dari limit fungsi aljabar. Limit x mendekati a, f(x). Langkah yang pertama, kita akan substitusikan x-nya sama dengan a.
Sehingga fx ini bisa berubah menjadi fa, di mana fa-nya syaratnya harus terdefinisi. Sebagai contoh, limit x mendekati 2, 3x min 1. Kita akan substitusikan nilai x-nya sama dengan 2. X-nya ini kita akan ganti dengan angka 2. 3 kalikan 2 min 1. Sehingga hasilnya sama dengan 5. Contoh yang kedua. Kita akan ganti X-nya ini dengan angka 2. Tinggal kita masukkan. 8 per 0 sama dengan tak hingga. Sebagai tambahan pengetahuan, FA terdefinisi. Di antaranya adalah C per 0 sama dengan tak hingga. C ini merupakan konstanta, sama dengan contoh sebelah kiri. Yang kedua, C per tak hingga sama dengan 0. Yang ketiga, 0 per C sama dengan 0. 1, 2, 3 ini merupakan jawaban FA terdefinisi, selain dari konstanta itu sendiri. Baik, kita kembali ke atas. Jika FA-nya tidak terdefinisi, artinya FA ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Di antaranya adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga. Contoh soalnya seperti ini, jika kita masukkan X-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Maka hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Lah di sini, kami tunjukkan dua cara penyelesaiannya, jika FA-nya tidak terdefinisi. Cara yang pertama, pemfaktoran. Cara yang kedua, L'Hospital. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu. Dengan mudah dan gampang dipahami. Tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, akan kami jelaskan cara yang pertama. Pemfaktoran, silahkan diperhatikan. Tapi sebelumnya, langkah yang pertama kita akan substitusikan. Kemudian perhatikan hasilnya. Kita akan masukkan X-nya sama dengan 3. Apa yang terjadi? Hasilnya sama dengan 0 per 0. Dan ingat, 0 per 0 ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Sehingga, langkah selanjutnya kita akan gunakan cara yang pertama, pemfaktoran. Kita akan faktorkan yang di atas ini menjadi X plus 3, X min 3. Tinggal kita coret-coret. Kemudian, kita akan masukkan sekali lagi X-nya sama dengan 3. 3 plus 3 sama dengan 6. Sangat mudah, bukan? Contoh soal yang kedua dengan cara yang pertama, silahkan diperhatikan. Langkahnya sama, kita akan masukkan X sama dengan 3, kemudian perhatikan hasilnya. Kita akan masukkan 3, ternyata hasilnya 0 per 0, ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Sehingga, langkah selanjutnya pemfaktoran, kita akan faktorkan. Yang di atas menjadi X plus 2, X min 3. Kemudian coret-coret. Langkah berikutnya kita akan masukkan X-nya sama dengan 3. Sehingga hasilnya sama dengan 5. Sangat mudah, bukan? Baik, selanjutnya kita akan jelaskan cara yang kedua, yaitu L'Hospital. Silakan diperhatikan contoh soalnya. Langkah pertama sama, kita akan masukkan X sama dengan 3. Kemudian perhatikan hasilnya. 0 per 0 ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Langkah selanjutnya, kita akan coba gunakan cara yang kedua, yaitu menurunkan masing-masing fungsinya. Diferensial.
Sebelumnya, kita akan mereview kembali terkait dengan turunan atau diferensial. Fx, kemudian turunan dari fungsi fx, f absen x. X diturunkan menjadi 1, kemudian 2x diturunkan menjadi 2, min 3x, min 3, 7, ini merupakan konstanta diturunkan menjadi 0, kemudian x min 8 diturunkan menjadi 1, min 8-nya 0, x pangkat 2 diturunkan menjadi 2x pangkat 1 ini, 3x pangkat 2 menjadi 6x. Kemudian x pangkat 2 min x diturunkan menjadi 2x min 1. Baik, kita kembali ke soal. Kita akan turunkan masing-masing fungsinya di atas dan di bawah. Kita akan turunkan 2x min 1 yang bagian atas, yang bagian bawah, x min 3 diturunkan menjadi 1. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan x-nya sama dengan 3, sehingga hasil akhirnya sama dengan 5. Sangat mudah, bukan? Contoh soal yang kedua, cara yang kedua, L'Hospital. Silakan diperhatikan. Langkah pertama sama, kita akan masukkan x sama dengan 5, kemudian perhatikan hasilnya. Hasilnya ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Langkah selanjutnya kita akan gunakan cara yang kedua, L'Hospital. Kita akan turunkan masing-masing fungsinya. Kita akan turunkan. Bagian atas menjadi 2x, bagian bawah menjadi 1. Kemudian x-nya kita akan masukkan 5. Hasilnya sama dengan 10. Sangat mudah, bukan? Berikutnya kita akan latihan soal terkait dengan limit fungsi aljabar. Soal yang pertama, langkah yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu x sama dengan min 2. Min 2, min 2, min 2. Kemudian, perhatikan hasilnya. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Sehingga kita gunakan cara yang pertama, pemfaktoran, cara yang kedua, L'Hospital. Cara yang pertama terlebih dahulu kita akan faktorkan. Yang di atas kita akan faktorkan menjadi x plus 2, x plus 3. Yang bawah, x plus 2, x min 2. Yang sama, kita akan coret-coret. Kemudian, kita akan masukkan x-nya sama dengan min 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1 per min 4. Atau sama dengan min 1 per 4. Adapun cara yang kedua, dengan menggunakan L'Hospital. Dengan cara menurunkan masing-masing fungsinya, kita akan turunkan. Bagian atas menjadi 2x plus 5. Bagian bawah, 2x. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan masukkan x-nya min 2. Sehingga hasilnya sama dengan min 1 per 4. Silakan dipilih salah satu yang kalian anggap lebih mudah dan gampang dipahami. Latihan soal selanjutnya dengan bentuk soal yang berbeda dengan sebelumnya. Silakan diperhatikan. Dan langkah pertamanya sama, kita akan masukkan x sama dengan 7. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah 0 per 0. Ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Sehingga, langkah selanjutnya kita akan gunakan cara yang pertama, pemfaktoran, atau dengan menggunakan cara yang kedua, L'Hospital, diturunkan. Kita akan bahas cara yang pertama terlebih dahulu, kita akan faktorkan. Bagian atas kita akan faktorkan menjadi
akar X min akar 7, akar X plus akar 7. Ketika ini dikalikan, maka hasilnya adalah X min 7. Ada yang sama, kita akan coret-coret. Kemudian, kita akan masukkan X-nya sama dengan 7. Akar 7 plus akar 7. Tentunya hasilnya 2 akar 7. Adapun cara yang kedua, kita akan turunkan masing-masing fungsinya. Yang di atas ini lebih mudah. X min 7 diturunkan menjadi 1. Yang di bawah, akar X ini diturunkan menjadi setengah X pangkat setengah min 1. 1 per setengah menjadi 2. Kemudian X pangkat setengah min 1 sama dengan X pangkat min setengah. Perhatikan, pangkatnya negatif akan berubah menjadi positif. Jika kita tarik ke atas, 2x pangkat setengah. Kemudian, kita akan masukkan x-nya sama dengan 7. 2 kali 7 pangkat setengah, dan ingat setengah ini, pangkat setengah ini merupakan akar. 2 akar 7. Sangat mudah, bukan? Demikianlah tadi pembahasan singkat limit fungsi aljabar dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.